Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, selamat pagi. Hari ini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam keadaan yang baik. Sebelum pelajaran hari ini kita buka, hendaklah kita sama-sama membaca bismillah dan doa. Mari sama-sama mengikuti Pak Sukron. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, dibuka kitabnya halaman 11. Dalam halaman 11 tersebut ada keterangan bab 2 surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu apa? Surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Maun adalah surat yang diturunkan di Mekah. Jadi surat Al-Maun termasuk surat Makiyah. Bagaimana bunyinya surat Al-Maun? Bunyinya surat Al-Maun adalah disimak kitabnya halaman 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dalam surat Al-Maun ini, mulai ayat pertama sampai ayat ke-7, saya bacakan artinya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi dalam surat Al-Maun ini menerangkan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapa saja orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang-orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Maun yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim, orang yang menghina, orang yang mengejek, dan orang yang selalu merendahkan anak yatim. Itu adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua, wala yahuddu 'ala tu'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi orang pelit yang tidak pernah memberi makan kepada orang-orang miskin. Mentang-mentang sugih menganggap orang miskin itu lebih rendah kedudukannya daripada dia. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin sudah tadi. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat tetapi lalai. Jadi yang ketiga yaitu orang-orang yang sholat tapi sholatnya lalai. Misalnya sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, weteng kula sore durung mangan, engko ibu nggih mangan apa? Di dalam hatinya berpikir seperti itu. Dia sholat tetapi tidak ingat kepada Allah. Itulah termasuk fawailul lil musallin, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi di dalam surat Al-Maun ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ada 3 orang-orang yang mendustakan agama. Pertama, orang-orang yang selalu menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak mau memberi makan kepada fakir miskin, dan orang-orang yang melalaikan sholatnya atau sholat tetapi dia tidak ingat kepada Allah. Kenapa Pak orang-orang yang menghardik anak yatim dinamakan orang-orang yang mendustakan agama? Iya, karena apa? Ana wakafil yatim fil jannah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, saya ana wakafilul yatim fil jannah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang bersama orang-orang yatim, bersama anak-anak yatim, dan anak-anak yatim itu sangat disayang oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika kita menyakiti anak yatim, maka yang membalas kita adalah Allah, karena Allah itu mencintai anak-anak yatim. Buktinya lagi Rasulullah SAW diciptakan Allah, dilahirkan Allah dalam keadaan yatim.
dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai orang tua. Setelah itu Rasulullah baru umur berapa sudah ditinggal lagi oleh ibunya. Itu adalah bukti kekuasaan Allah, bahwasanya tiada satupun manusia di bumi ini yang mampu mentarbiyah atau memberi pelajaran kepada Rasulullah SAW kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa memberi pelajaran, yang bisa membimbing mendidik Rasulullah Nabi Muhammad adalah Allah. Manusia di dunia ini tiada yang mampu. Karena apa? Rasulullah adalah termasuk manusia yang paling sempurna baik bentuk fisik maupun keilmuannya. Oke, yang kedua yaitu orang-orang yang pelit, yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Percuma sholatnya, percuma hajinya, percuma umrohnya, tetapi dia tidak pernah memberi tetangganya yang miskin. Haji ini bolak-balik, umroh bolak-balik, tetapi tetangganya miskin, dibiarkan saja, percuma. Dia itu termasuk orang-orang yang mendustakan agamanya. Koyo aneh ahli ibadah tapi bohong. Itu ya. Yang ketiga orang-orang yang fawailul lil musallin, yang lalai dalam sholatnya. Itu ada dua, ada yang melalaikan sholat dengan cara tidak mengerjakan sholat, ada juga yang mengerjakan sholat tetapi ketika dia sholat dia mengingat hal-hal lain, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu termasuk orang-orang yang lalai sholatnya. Orang-orang yang lalai sholatnya itu juga termasuk dinamakan orang-orang yang mendustakan agama. Terus alladzina hum an sholatihim sahud, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang selanjutnya alladzina hum yurauna, orang-orang yang berbuat riya. Contoh habis haji, habis umroh ngomong aku iki iso haji, duitku akeh gak karo-karoan. Itu termasuk perbuatan riya, karena riya itu dibenci oleh Allah. Dia tidak tahu sesungguhnya ketika dia bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah, yang memampukan dia itu bukan hartanya tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang memamerkan kekuatannya atau hartanya, itu termasuk orang-orang yang riya atau sombong, gaya. Wayamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan. Kembali lagi pelit. Nah, orang-orang yang pelit ini tadi juga termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Jadi agama Islam itu agama yang mengajarkan kita toleransi, agama yang mengajarkan kita kebaikan, bukan agama yang mengajarkan kita kepelitan atau menghardik anak yatim atau melalaikan sholat, bahkan melupakan yang kita sembah atau Allah ketika kita melaksanakan sholat. Setelah kita mempelajari isi, arti dan kandungan surat Al-Maun, di situ ada rangkuman. Yang pertama, Al-Maun artinya barang yang berguna. Jadi nama dari surat Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Al-Maun sendiri itu diambil dari bahasa Arab, Al-Mauna artinya barang-barang yang berguna. Nomor 2, surat Al-Maun menceritakan mengenai ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Seperti yang Pak Sukro jelaskan tadi, ciri-ciri orang yang mendustakan agama diantaranya orang-orang yang suka menghardik, menghina, membenci atau menyakiti anak yatim. Yang kedua, orang-orang yang pelit, yang tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, fawailul lil musallin, orang-orang yang melalaikan sholatnya, baik itu meninggalkan sholat secara sengaja maupun ketika dia melakukan sholat tetapi dia tidak ingat Allah ketika dalam sholatnya. Terus yang keempat, yang selanjutnya, orang-orang yang riya, berbuat riya, selalu pamer dalam melakukan ibadah. Oh, saya kemarin habis nyumbang masjid 100 juta, pamer. Itu termasuk riya, percuma amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena ada unsur riya atau pamer atau sombong. Yang terakhir, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau membantu antar sesamanya, apalagi ketika bulan Ramadan. Wayai orang-orang kesusahan, dia malah enak-enakan shopping, enak-enakan jalan-jalan tanpa mau membantu fakir miskin atau pelit. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ingat, agama Islam adalah agama yang toleransi, agama yang suka membantu sesama muslim.
Yang ketiga, rangkuman tadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama diantaranya sebagai berikut. Seperti yang Pak Sukron ajarkan, suka menghardik anak yatim, itu termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tidak memberi makan orang miskin, lalai dalam sholatnya, selalu berbuat riya, dan tidak mau menolong terhadap orang yang membutuhkan. Nah, di sini ada musabahah. Berikut ini adalah pertanyaan tentang kejujuran. Kira-kira saya dapat membaca surat Al-Maun secara benar dan fasih enggak? Kalau benar, kalian langsung jawab ya di dalam hati kalian. Pak Sukron bertanya, kalian harus membawa kitabnya, kalian buka halaman 15. Kira-kira kalian sudah dapat membaca dan melafalkan surat Al-Maun dengan benar dan fasih apa belum? Kalian sendiri yang tahu jawabannya, harus jujur. Yang kedua, apakah kalian sudah hafal surat Al-Maun secara benar dan fasih? Belum Pak, saya belum hafal tapi bisa membacanya. Kalian harus jawab belum, nggak boleh bohong, harus jujur. Yang ketiga, apakah kalian sudah dapat memahami isi kandungan surat Al-Maun? Gak ngerti Pak, harus dijawab jujur. Kalau paham ya harus paham, kalau belum ya harus belum. Terus yang keempat, apakah kalian menyayangi teman-teman kalian dan saudara-saudaranya? Menyayangi Pak, bohong. Buktinya kalian masih sering berantem, kalian masih sering jambak-jambakan, sering ilo-iloan. Itu namanya bohong. Kalau kalian saling menyayangi, yang ada itu kalian belum bisa menyayangi. Hal seperti itu sangat dilarang dalam agama Islam. Agama Islam adalah agama yang lembut, agama yang penyayang bagi seluruh makhluk hidup, bukan agama yang mengajari kekerasan. Pak, kok sering perang? Nabi Muhammad itu tidak akan memerangi jika tidak diperangi, dan Nabi Muhammad itu selalu dengan cara yang lembut. Kecuali dengan cara yang lembut ditolak mentah-mentah dan diajak perang, baru Nabi Muhammad memerangi, bukan berperang tapi memerangi. Terus yang nomor 5, apakah kalian senantiasa menyisihkan uang untuk membantu fakir miskin? Harus dijawab jujur, yang tahu jawabannya adalah kalian sendiri, tidak boleh bohong. Biasanya kalau hari Kamis atau Jumat itu ada yang namanya kotak infak. Kira-kira kalian biasanya memberi infak apa jarang-jarang, apa nggak pernah sama sekali? Itu jawabannya yang tahu kalian. Intinya Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi orang-orang yang selalu memberi atau menolong kepada saudaranya sesama muslim, dan orang-orang yang pelit atau riya atau menghardik anak yatim itu termasuk orang-orang yang dusta agamanya, yang mendustai agamanya. Agama hanya dibuat topeng, tapi sesungguhnya perbuatannya tidak layak beragama Islam. Ayo dibuka halaman 16, dikerjakan anak-anakku yang soleha di kelas 5 ini. Silangan nomor 1 sampai nomor 15 ya, dikerjakan silangan nomor 1 sampai 15. Besok ada pertanyaan susulan dari Pak Sukron. Jadi tugasnya hari ini mengerjakan silang-silangan halaman 18 nomor 1 sampai nomor 15. Itu dikerjakan semuanya. Habis itu difoto dan kirim ke Pak Sukron. Pak Sukron ulangi lagi. Isi kandungan daripada surat Al-Maun menerangkan tentang orang-orang yang mendustai agama. Di antara orang-orang mendustai agama itu ciri-cirinya kalian lihat di kitab. Di antaranya yaitu orang-orang yang selalu menghardik anak yatim, orang-orang yang melalaikan sholatnya, orang-orang yang tidak mau membantu fakir miskin, orang-orang yang riak, dan orang-orang yang pelit. Jadi itu tadi contoh daripada orang-orang yang mendustakan agamanya. Semoga kalian semua tidak dijadikan Allah orang-orang seperti itu. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleha, menjadi anak-anak yang dermawan, anak-anak yang kaya, sholatnya selalu khusyuk, ketika melihat orang kesusahan selalu ingin membantu dan membantunya dengan semampu kalian. Kalau kalian mampu membantu 50 ya kasih 50, mampu membantu 20 ya kasih 20, nggak mampu 20, 5.000, nggak punya uang Pak, dibantu dengan tenaga saya kepek Pak, dibantu dengan senyuman dan
doa. Ketika kalian keluar rumah ada orang kakinya patah, doakan, ya Allah semoga hidupnya orang tersebut selalu diberi kemudahan dan kelancaran rezekinya, amin. Itu sama dengan kalian mendoakan diri kalian sendiri. Kalau kalian punya uang, keluar dari rumah melihat orang yang kakinya patah, kasih uang, Pak, ini Pak buat beli sarapan, gitu. Semampunya, mampunya 2.000 ya 2.000, mampunya 10.000 ya 10.000. Jadi ingat, selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Berbuat baik tidak harus dengan uang, tapi berbuat baik bisa kita lakukan dengan cara apa saja. Ketika kita tidak mampu, maka cukuplah kita mendoakan. Cukup sekian pelajaran akidah akhlak dari Pak Sukron, pelajaran akidah akhlak, maaf salah, cukup sekian pelajaran Al-Quran hadis dari Pak Sukron kelas 5. Kurang lebihnya jika Pak Sukron ada salah, Pak Sukron minta maaf karena keterbatasan Pak Sukron sebagai seorang hamba yang dhaif. Pak Sukron minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.